ID ID 407E dalam bahasa Indonesia. 407E. A ya. Bukan A. E. Sampai tak kasih bahasa Inggris, kamu bahasa Indonesiain. Sekarang tak kasih bahasa Indonesia, kamu Inggrisin. Oke, dalam bahasa Inggris ID 407E. Dalam bahasa Indonesia ID 407E. Oke. Sudah? 407E. Paham ya? Dua versi ya. Dalam bahasa Inggris ID 407E. Dalam bahasa Indonesia ID 407E. Atau ke imigrasi aja ya, Miss ya? Ada kecukupan Terus itu apa, hitung-hitungan uang tiket kan dia nggak mau ngasih sekarang, Miss, ngasihnya nanti katanya mau pulang kayak gitu. Betul. Memang seperti itu. Kan uang tiket yang dulu itu bukan uang sekarang. Iya dong. Kan setelah selesai baru dihitung. Kayak gitu ya, Miss ya. Oke lah, Miss ya. Makasih kalau kayak gitu. Karena besok aku mau libur, jadi mau kemana agent nggak ada kayak gitu kan. Jadi mau kemana kayak gitu larinya. Berarti bisa ke imigrasi aja ya, Miss ya. Betul. Jangan lari-lari ke saya ya. Iya, Miss. Tapi pada kenyataannya kamu lari ke saya. Nggak tahu, Miss. Ya bahaya kan. Terima kasih, Miss. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, inilah yang saya katakan, saya lebih suka membahas tentang Hong Kong. Tapi bagaimana saya membahas Hong Kong? Aku wis gak payun di Hong Kong, payunnya di Kamboja. Jadi lakunya di Kamboja. Jadi ini aku cari viewer dari Kamboja lah, saya digoleki viewernya opo di Kamboja itu. Kalau yang telepon bukan orang Kamboja ya saya nggak akan ngangkat tentang kasus Kamboja. Kalau yang nelpon orang Hong Kong ya di Hong Kong, bener nggak sih? Jadi nggak ada hubungannya negara mana yang menghubungi saya ya teman-teman ya. Bener nggak sih? Jadi ya nggak ontran-ontran yang ngomongi besan. Oke? Jadi tentunya saya sudah pulih nih, tapi posisi masih, lihat kan mata saya, kita masih belum begitu sehat ya, tetapi saya sudah pulih. Saya katakan, Tuhan, saya sudah sehat, Tuhan, saya sudah sembuh, Tuhan, saya sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, itu semua dari kepercayaan bahwa saya bilang sama Tuhan, saya ingin cepat sembuh Tuhan, karena sebenarnya saya nggak punya tugas ya teman-teman ya. Saya tuh tidak punya tugas, saya juga tidak punya pekerjaan. Jadi lucu juga sih kalau saya bilang demi tugas Tuhan, demi ini nggak ada yang ngasih tugas saya. Jadi saat saya minta sembuh sama Tuhan, Tuhan sembuhkan saya agar saya menjadi manusia yang bermanfaat, agar saya bisa membantu atas dasar kemanusiaan Tuhan. Karena di luar sana itu banyak sekali orang jahat memanfaatkan keadaan. Dan sembuhkan saya Tuhan agar saya bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Sempat kaget semalam saya dapat informasi bahwa ada seseorang yang mengatakan bahwa ada surat perintah dari KP2MI, tetapi dia menerbangkan orang-orang dari Indonesia ke Hong Kong secara ilegal. Tetapi orang yang dideportasi mengatakan bahwa dia itu cuma liburan ke Hong Kong, dia bukan ingin bekerja. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi percayalah, sepinter-pinternya kamu menyembunyikan bangkai, suatu saat akan terbongkar juga. Sampai hari ini, sampai detik ini, saya melakukan kemanusiaan ini, saya tidak pernah berhubungan dengan penempatan. Paham nggak dengan penempatan itu? Penempatan adalah kita mempekerjakan orang Indonesia ke luar negeri dalam ranah apapun, seperti LPK ataupun PT. Saya cuma ngerekomendasi PT aja, seret, itu aja.
Saya tidak pernah ikut campur tentang apapun dan hal apapun. Kenapa? Kenapa? Tahu nggak kenapa? Karena saya tidak ingin gagal paham. Karena saya tidak ingin gagal paham. Kenapa? Karena saya melakukan kemanusiaan, tapi di luar sana saya masih menjual orang. Makanya saya tidak tahu, kalau apalagi tentang cowok ya, job ini, job itu saya nggak ada. Kalau cewek ya kalau kalian mau lewat PT. Kalau kalian nggak mau ya udah. Saya cuman kenal beberapa PT. Benar nggak sih? Jadi kalau kita sebagai kemanusiaan, tapi kamu ada bisnis, kamu memaki-maki PT lain, kamu memaki-maki agen lain, tetapi kamu mendirikan PT, terus kamu punya agen, berarti kan kamu ada kepentingan. Kamu ada kepentingan. Yaitu biar agen lain nggak payu, biar PT lain nggak payu. Tapi kamu sendiri berbisnis di dalamnya. Kamu memaki-maki PT lain, menghina PT lain, tapi kamu memanfaatkan momen. Kalau saya memang nggak ada, saya bukan agen juga. Yang ada agen tuh anak saya. Apakah ada hubungan sama saya? Nggak ada. Setiap karena dulu saya tuh mendampingi anak saya karena anak saya tidak begitu tahu tentang agent. Tetapi setelah dia tahu, saya lepasin anak saya. Yang penting satu, saya ngomong sama anak saya, jangan sampai pernah ngambil uang dari pekerja migran. Syaratnya cuma satu, nggak boleh ambil uang dari pekerja migran. Yang lainnya terserah kamu. Bener nggak? Makanya banyak kok agen-agen itu mereka mengatakan seperti ini seperti itu di Hong Kong. Di Hong Kong itu agen yang punya lisensi itu malah nggak pernah live. Dia nggak pernah berani membuka di siaran live. Mereka juga nggak pernah mau memberikan edukasi di live. Agen-agen yang memiliki lisensi di KJRI itu tidak berani live. Tapi agen-agen yang tidak memiliki lisensi itu berani live. Coba aja dicek, di cross check. Mereka tuh nggak punya job numpang, jobnya numpang. Karena agen-agen besar itu mempertaruhkan nyawanya, untuk live itu mempertaruhkan nyawanya. Jadi benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka. Nggak ada yang berani live. Bahkan kemarin ada beberapa agen yang live yang menyatakan tidak menarik uang, tetapi laporan ke KJRI ternyata minta uang sama orang. Ya akhirnya agen yang punya job dipanggil. Agen yang punya job akhirnya dipanggil. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena memang pada kenyataannya banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau kita berbaur dengan bisnis dan kemanusiaan, jatuhnya nggak jelas. Jatuhnya memang nggak jelas. Tapi ya wis, hak asasi manusia. Itu ya teman-teman ya. Jadi si